Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian PKN SD2 serta teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya Nurmina dari kelompok 4 beserta teman sekelompok saya yaitu Renda Mailina dan Ana Soneta akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keutuhan NKRI. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu A. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem ini, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Yang B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 45 menyebutkan bahwa 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata acara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga sebagai Nusantara yang artinya negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa yaitu Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Bentuk negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu. Itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan di tangan rakyat artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI, karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Cara menjaga keutuhan NKRI. 1. Mengamalkan nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. 5. Menghormati satu sama lain, baik dalam perbedaan agama, suku, ras, maupun budaya. Yang keenam, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Dengan terciptanya bangsa yang adil akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif, dan terpandang dalam bidang apapun. 7. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Dengan tumbuhnya rasa cinta pada tanah air akan menjadikan negara terdaulat, keutuhan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Selanjutnya adalah mempertahankan NKRI. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya tertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga harus tercermin di setiap perilaku warganya. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap sebagai berikut. Cinta tanah air. Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak dini. Cinta tanah air tercermin dari perilaku. 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Bangga dengan membeli produk dalam negeri. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rela berkorban, yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara yaitu 1. Siap membela negara ketika dibutuhkan. 2. Mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. 3. Melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Prinsip dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu menjadi satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan seperti yang pertama, menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, berteman dengan siapa saja, karena kita semua itu sama. Yang ketiga, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, misalnya seperti gotong royong. Dari materi keutuhan NKRI tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau Nusantara, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat,
satu wilayah dan tidak terbagi-bagi, misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa yaitu Indonesia. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.